Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hartono di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk pertemuan ini masuk ke kompetensi dasar 3.1 4.1 logika dan algoritma. Sebelum masuk ke materi, akan saya sedikit berikan pengantar simulasi dan komunikasi digital. Jadi mata pelajaran ini masuk pada kelompok C1, dasar bidang keahlian multimedia. Jadi ini Anda perhatikan struktur kurikulum multimedia yang berlaku pada tahun pelajaran ini. Di kompetensi keahlian multimedia program 3 tahun, untuk mata pelajarannya secara global dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, muatan nasional, kelompok B, muatan kewilayahan, kelompok C, muatan peminatan kejuruan. Kemudian yang C dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama yaitu C1, dasar bidang keahlian, ada 3 mapel, yaitu Simkomdik, kedua fisika, yang ketiga kimia. Kemudian untuk kelompok C2, dasar program keahlian ada 4 mata pelajaran, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, yang ketiga pemrograman dasar, yang keempat dasar desain grafis. Kemudian yang kelompok C3 yaitu kompetensi keahlian. Yang pertama ini desain grafis percetakan, yang kedua desain media interaktif, yang ketiga animasi 2D dan 3D, yang keempat teknik pengolahan audio video, yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Terkait mapel Simkomdik, ini ada 108 jam pelajaran yang ditempuh di 2 semester, yaitu semester 1 dan 2. Ini adalah struktur kurikulum yang berlaku untuk tahun pelajaran ini. Jadi intinya mapel C1, 3 mapel ini intinya mendukung untuk kompetensi keluaran dari multimedia sendiri. Pertemuan lalu Pak Hartono sudah menjelaskan bahwa inti dari kompetensi kalian multimedia, keluarannya atau outputnya adalah peserta didik terampil dalam bidang pertama yaitu desain grafis, kemudian yang kedua fotografi, yang ketiga yaitu videografi. Jadi intinya nanti baik penugasan maupun proyek maupun portofolio dari sekian mapel di C1 untuk mendukung kompetensi keahlian multimedia pada 3 keterampilan ini. Materi KD pertama 3141 yaitu logika algoritma. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Anda perhatikan di infografis terkait logika, yaitu hal yang bersifat masuk akal dan memenuhi hukum logika. Jadi syarat untuk penalaran yang logis yaitu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Sementara algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Ini Pak Hartono di sebelah kanan infografis, contoh sederhana yaitu algoritma untuk membuat kopi. Dimulai dari kemudian membuka kemasan kopi, selanjutnya menuangkan kopi ke dalam gelas, yang keempat memanaskan air hingga mendidih, selanjutnya menuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian aduk sampai merata dan selesai. Ini dari simbol-simbol di algoritma ini ada perbedaan. Ini ada yang seperti terminal, kemudian kotak, kemudian jajaran genjang. Ini masing-masing mempunyai makna. Nanti akan kita bahas untuk slide berikutnya. Ini contoh algoritma yang lebih kompleks lagi, sama membuat kopi, tetapi di sini ada beberapa proses yang memerlukan percabangan. Contoh di sini custom terkait dengan gula. Apakah pemesan atau pelanggan atau yang minta
dibuatkan kopi memiliki tingkat kemanisan yang tinggi, menengah, atau rendah. Jadi harus ada percabangan seperti ini. Kemudian ini input settingnya, dan ini selesai proses. Ini proses icip-icip atau tester ya. Apakah settingan custom di proses sebelumnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Dan yang terakhir dihidangkan kopi dan selesai. Perhatikan untuk mulai dan selesai itu simbolnya berbeda dengan proses. Yang tanda merah ini menunjukkan simbol mulai dan simbol selesai, atau kalau di proses berikutnya nanti disebut dengan terminator. Yang ketiga yaitu bagan alir atau flowchart, yaitu bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ini beberapa simbol bagan alir atau flowchart. Ini sudah saya unggah di Google Classroom, bisa kalian lihat e-booknya. Jadi simbol, nama, dan kegunaan. Yang tadi, yang pertama start atau finish ya. Terminator, simbol ini berfungsi untuk menandai awal atau akhir sebuah bagan alir, terdiri dari dua label, yaitu mulai, start, dan akhir atau end. Kemudian proses, decision atau keputusan, subproses, dan seterusnya, sampai dengan simbol anotasi. Jadi kalian dalami sendiri untuk proses ini. Kita lanjut. Nah, dari kegiatan ini saya buat dua kelompok besar, yaitu yang absen ganjil dan absen genap. Yang pertama untuk absen ganjil, membuat algoritma mengoperasikan kamera video pada saat perayaan hari ulang tahun SMK 3 Surakarta tahun depan. Insya Allah bisa direalisasikan, yaitu 8 Februari tahun 2022. Untuk absen genap, membuat algoritma mengoperasikan kamera fotografi DSLR pada saat pengambilan gambar pada keadaan hujan ringan. Kriteria tugas SimKomdik yang pertama ini, tulis manual di kertas A4, kemudian isi nama, kelas, nomor absen, lalu foto dengan HP-mu, unggah di kantong tugas 1 SimKomdik di Google Classroom. Waktunya 1 minggu ke depan. Demikian paparan materi 3141 logika dan algoritma. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.